Oke, guys, untuk video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan tiga, yaitu komponen aktif pada elektronika. Untuk penyampaian dari Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMKOM, Teknik Informatika S1 dan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Jadi untuk singkat saja ya, untuk komponen elektronika itu dibagi menjadi dua, ada aktif dan ada juga pasif. Dari katanya sudah kelihatan untuk komponen aktif itu seperti elektronik pintar. Mereka memerlukan sumber daya listrik atau baterai dan bisa mengatur untuk dan memperkuat atau mengubah sinyal. Dan yang satunya lagi elektronika pasif itu seperti perabot rumah tangga, mereka tidak bisa bergerak sendiri atau melakukan aksi aktif, tapi mereka penting untuk kenyamanan dan fungsi rumah. Dilanjut, ini ada jenis-jenisnya, komponen kayak dioda, transistor, dan thyristor. Untuk bahan bisa dilihat ya, ini ada silikon, germanium, selenium, dan metal oxides. Lanjut untuk macam-macam komponennya ya. Untuk yang aktif itu ada dioda dan juga ada IC, ada transistor juga. Kalau di PPT bisa dilihat ini ada dioda, simbolnya ada dua, terminalnya ada positif dan negatif. Kalau positif itu disebut anoda, kalau yang negatif itu disebut katoda. Lanjut, sama aja di sini juga penyebutan untuk terminal dan anoda dan katoda ya. Masih sama. Nah, ini untuk memperjelas prinsip kerja dioda dalam mengantarkan atau menghambat aliran arus listrik. Di bawah ini adalah rangkaian dasar. Nah, di samping dari power supply, dari yang positif ke anoda positif, dan dari katoda yang negatif ke negatif, jadi lampunya on. Jadi arus listriknya mengantarkan ya, sudah mengantarkan arus listrik ya. Jadi lampunya on. Untuk gambar yang sebelah kanan ini ada dari power supply itu positif, tapi positifnya menyangkut katoda dan negatif, dan yang satunya lagi anoda ke positif ke negatif power supply. Jadi itu fungsinya menghambat arus listrik dan lampunya tidak menyala atau off. Lanjut untuk jenis-jenis dioda di sini ada dioda penyara atau disebut juga rectifier. Fungsi dioda ada empat, ada penyara arus atau sinyal AC sebagai alat memotong level, penurun tegangan, dan pengaman polaritas. Lanjut di sini ada dioda zener atau disebut juga zener diode adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias. Ini gambarnya ada sampingnya. Lanjut untuk kedua ada transistor untuk komponen yang aktif ya. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Lanjut, fungsinya transistor. Di sini ada transistor sebagai penguat atau amplifier. Cara kerjanya adalah meningkatkan nilai amplitude gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakter. Lanjut, ini adalah nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Tidak menimbulkan percikan api, lebih ringkas, lebih ekonomis, dan fungsi memiliki sebagai pengatur stabilitas komponen. Lanjut, ini adalah umum, di Google juga banyak. Ini ada thyristor, mana ya? Thyristor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari thyristor yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya sangat tepat mengingat fungsi thyristor yang memang mirip seperti pintu. Lanjut,
Untuk fungsinya itu menggunakan komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar, yakni berfungsi untuk memutus serta menyambung arus listrik pada sebuah rangkaian. Bagaimana cara kerjanya? Tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar thyristor dapat aktif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali ada yang Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.